warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberi kita kekuatan di setiap langkah harapan dan setiap ujian dan pertolongan di setiap kesulitan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari alam terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Sahabat-sahabat muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kamu merasa gagal? Nilai ujian jatuh? Rencana tidak berjalan? Ditolak beasiswa? Ataupun impian yang tidak jadi nyata? Rasa kecewa itu wajar, tetapi yang tidak boleh adalah menyerah. Karena sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita, bahkan di saat kita merasa paling terpuruk. Ingatlah, kegagalan bukan akhir dari segalanya, tapi bagian dari jalan menuju keberhasilan. Allah sedang menyiapkan waktu terbaik dengan cara yang terbaik untuk mengabulkan doa kita. Gagal bukan tanda Allah tidak sayang. Kadang kita berpikir, kenapa sih aku gagal terus? Apa Allah nggak sayang sama kita? Padahal sebaliknya, justru karena Allah sayang, dengan ingin kita belajar lebih kuat. Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Bukhari ayat 216. Ayat ini mengajarkan bahwa apa yang terlihat buruk belum tentu benar-benar buruk. Meskipun gagal hari ini, agar kamu lebih siap besok. Meskipun kehilangan sekarang, agar kamu dapat yang lebih baik nanti. Namun ada dalam rencana Allah yang sempurna. Kemudian, ujian adalah bukti Allah percaya kamu kuat. Kamu merasa hidupmu berat, itu bukan karena Allah benci, tapi karena Allah tahu kamu kuat. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, kesusahan, atau bahkan duri yang menusuk, melainkan Allah menghapus sebagian dosanya karenanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, setiap rasa sakit dan lelahmu itu tidak sia-sia. Allah mencatat semua sebagai penghapus dosa. Bahkan ketika kamu menangis diam-diam karena kecewa, jadi jangan malu kalau pernah jatuh, karena Allah menilai bukan dari beberapa kali kamu gagal, tetapi berapa kali kamu bangkit. Kemudian tetap berjuang, karena Allah bersama orang yang sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 100.
253. Benar bukan berarti diam tanpa usaha, tapi berjuang sambil percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kamu melakukan yang terbaik tapi hasilnya belum datang, percayalah, mungkin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari kamu bayangkan. Ingat, bahkan Nabi Muhammad SAW pun pernah ditolak, dicaci, bahkan diusir dari kampungnya. Tetapi beliau tidak pernah berhenti berjuang. Dan lihatlah, hari ini Islam menyebar di seluruh dunia karena beliau tidak takut gagal. Sebab beliau tahu Allah bersamanya. Yakinlah, Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Saat kamu merasa sendiri, gagal dan kehilangan arah, ingatlah janji Allah dalam Al-Quran. Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surat At-Taubah ayat 40. Itulah kalimat yang Rasulullah SAW ucapkan kepada Abu Bakar ketika mereka bersembunyi di gua saat dikejar musuh. Padahal kondisi mereka saat itu sangat berbahaya. Tetapi apa yang membuat Rasulullah tenang? Karena beliau yakin selama Allah bersamamu, kamu tidak akan pernah benar-benar kesendirian. Teman-teman sekalian, hidup ini seringkali kita dihadapkan pada masa sulit. Kita sudah berusaha, sudah berdoa, tapi hasilnya belum juga tampak. Kadang kita merasa Allah diam, padahal sebenarnya Allah sedang bekerja dalam diamnya. Dia tidak menolak doa kita. Dia hanya menundanya sampai waktu yang paling tepat. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 5-6, karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ayat ini bukan hanya penghibur, tapi janji bahwa di balik setiap air mata selalu ada kebahagiaan yang menunggu. Di balik setiap jatuh selalu ada kekuatan baru yang sedang Allah tumbuhkan dalam dirimu. Kalau kamu sedang diuji, itu bukan karena Allah benci, justru karena Allah sayang. Ujian adalah tanda Allah masih memperhatikanmu, masih ingin mendidik hatimu agar lebih dekat kepadanya. Maka janganlah merasa rendah hati saat uji. Jangan merasa gagal hanya karena belum berhasil, karena Allah tidak menilai hasilmu, tapi usaha dan keteguhan untuk terus bangkit. Sahabat muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup ini bukan tentang berapa kali kita menang, tapi tentang berapa kali kita berani mencoba setelah gagal. Karena setiap kegagalan adalah tanda bahwa kamu sedang ditempa untuk menjadi versi yang lebih baik dari dirimu. Jadi jangan takut gagal, bangkit lagi, berusaha lagi, berdoa lagi, karena selama kamu berperang kepada Allah, kamu tidak akan pernah benar-benar kalah. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Semoga kita termasuk hamba yang tetap kuat, sabar, dan yakin bahwa Allah selalu bersama kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.